Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nuruddin Fitroh. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Udin atau Pak Fitroh. Saya di sini mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya juga mengajar mata pelajaran sejarah minat untuk kelas 11 IPS dan kelas 12 IPS, dan juga mata pelajaran geografi untuk kelas 10 IPS. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan Bu Umi, yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di pertemuan sebelumnya, mungkin Bu Umi sudah menyinggung sedikit mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait apa itu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar berbagai macam peristiwa atau kasus seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, bullying, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, itu semua sebenarnya adalah suatu tindakan atau kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kita dalam hidup berjalan beriringan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Apakah itu harus dibiarkan? Tentu tidak. Walaupun pelanggaran hak asasi manusia berjalan beriringan dengan kehidupan manusia, tentu sebisa mungkin kasus atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia tidak diperbolehkan atau tidak boleh diteruskan agar kasus pelanggaran hak asasi manusia ini tidak terus-menerus terjadi di sekitar kehidupan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam materi ke pembahasan selanjutnya, perlu kalian pahami bahwasanya adalah hak asasi manusia muncul ketika manusia itu sudah lahir di dunia. Jadi ketika manusia itu lahir di dunia, maka dia sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Jadi faktor internal ini kaitannya adalah dengan individu pelaku pelanggaran HAM. Nah, apa saja faktor internal itu? Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang punya sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut melanggar hak orang lain. Jadi menuntut hak itu adalah hal yang baik. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah sebelum kalian menuntut hak, penuhi dulu kewajiban kalian. Karena kewajiban dan hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, bukan suatu hal yang terpisah. Maka dari itu untuk menuntut suatu hak, maka kewajiban itu harus dipenuhi dulu. Apakah cukup itu saja? Tentu tidak. Selain kewajiban dipenuhi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah orang lain itu juga memiliki hak. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa kita memiliki hak, tapi orang lain juga memiliki hak. Maka dari itu kita harus saling menghargai bahwasanya antara satu individu dengan individu lain itu memiliki hak. Maka tidak boleh kita egois mementingkan hak kita dulu, orang lain belakangan, misalnya seperti itu. Tidak boleh.
Jadi ketika kita menuntut hak kita, selain kewajiban juga harus dipenuhi dulu, kita juga harus memperhatikan bahwa orang lain juga memiliki hak yang juga harus dipenuhi. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Ini menjadi problem utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya bisa kita bilang. Kenapa? Rendahnya kesadaran HAM masyarakat ini mengakibatkan masyarakat Indonesia dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Misalnya karena dia tidak paham apa itu HAM, dia dengan mudah menyakiti orang lain. Dia dengan mudah mendiskriminasi orang lain. Dia dengan mudah melakukan bullying misalnya. Itu semua diakibatkan karena rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Maka dari itu, menjadi tanggung jawab kita bersama, juga tanggung jawab kalian sebagai seseorang yang bisa dibilang berpendidikan, bahwasanya kita harus rajin atau mau tidak mau kita harus mengedukasi terhadap masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. Hal ini agar dengan mengertinya atau dengan pahamnya masyarakat tentang pentingnya kesadaran hak asasi manusia bisa menekan tindak pelanggaran hak asasi manusia atau menekan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Sikap tidak toleran atau intoleran namanya, yaitu sikap yang tidak bisa menghargai perbedaan atau tidak bisa menghargai hormati atas keberadaan orang lain. Sebagai contoh misalnya, ketika di suatu wilayah misalnya ada masyarakatnya kebetulan orang Jawa semua. Terus ada pendatang, katakanlah dari suku lain. Karena kita di situ mayoritas, ya kita tidak boleh mendiskriminasi atau bertindak semena-mena terhadap pendatang ini karena dia bukan orang Jawa. Justru sebaliknya, kita harus jaga mereka, kita rangkul mereka, kita anggap saudara sendiri, misalnya seperti itu. Atau contoh misalnya kalian anak-anak madrasah yang kebetulan beragama Islam semua, ketika ada teman yang beragama non-Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, justru tidak boleh kalian mendiskriminasi mereka karena dia berbeda agamanya. Justru kalian harus merangkul mereka, menyayangi, menganggapnya sebagai saudara sendiri, dan lain sebagainya. Seharusnya ketika ada teman atau saudara itu yang berbeda agama atau yang menjadi minoritas, itu harus kalian jaga, harus kalian anggap sebagai saudara, dijaga, di hubungannya di sebisa mungkin tidak renggang. Mengapa ini penting? Karena sikap intoleran itu menjadi faktor utama kenapa manusia itu melakukan diskriminasi kepada orang lain. Maka dari itu sudah sewajibnya kalian sebagai seorang anak madrasah harus menjunjung tinggi sikap toleransi atau toleran. Justru jangan sebaliknya, menjunjung sikap intoleran. Karena sikap intoleran ini menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seseorang yang memiliki kekuasaan itu sebenarnya tidak boleh bertindak semena-mena terhadap bawahannya misalnya, atau terhadap masyarakat umum misalnya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan ini diartikan adalah
Ketika orang memiliki kekuasaan atau dia berada di tampuk kekuasaan, dia bertindak seenaknya tanpa memperdulikan bagaimana keadaan orang lain. Contoh misalnya, ada bos atau pimpinan dari perusahaan atau pabrik misalnya. Dia punya buruh banyak. Buruh itu biasanya kerja 8 jam. Kalau dia nanti kerja lebih dari 8 jam, itu dia dapat uang lembur. Si pimpinan pabrik ini karena dia merasa punya kekuasaan dan dia ingin keuntungan yang banyak, maka menyuruh buruh itu kerja 12 jam tanpa dapat uang lembur misalnya. Itu salah satu contoh bagaimana contoh penyalahgunaan kekuasaan, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Banyak sekali kasus-kasus di pelanggaran HAM yang dilatar belakangi ketidaktegasan aparat penegak hukum. Misalnya ada kasus pembunuhan misalnya. Si pembunuh ini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, memunculkan respon terhadap keluarga korban, sehingga keluarga korban ini katakanlah ganti balas dendam ke keluarga pelaku, sehingga akibat tidak tegasnya para penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia memunculkan respon balik dari keluarga korban, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Maka dari itu di sini aparat penegak hukum juga harus seimbang dalam menegakkan hukum yang ada, tidak boleh tajam ke bawah atau tumpul ke atas misalnya. Jadi harus memang seimbang, harus memang adil dalam menegakkan hukum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Banyak sekali kita lihat belakangan ini dengan maraknya sosial media dan lain sebagainya, muncul banyak penyalahgunaan teknologi. Misalnya berita hoax, hate speech atau ujaran kebencian, pembuatan konten-konten yang tidak mendidik misalnya, atau yang belakangan ini misalnya prank sampah kayak gitu. Jadi hal-hal semacam ini bisa memicu yang namanya pelanggaran HAM. Katakanlah sekarang untuk membuat satu konflik di dalam kehidupan masyarakat tidak perlu dengan mengarahkan massa, tidak perlu dengan menghancurkan dulu gedung ini, cukup dengan buat postingan di Instagram yang memicu hate speech, memicu sara, orang bisa bertindak, bisa terjadi konflik. Maka dari itu penggunaan teknologi haruslah bijak. Kalian juga sebagai seorang yang bisa dibilang terdidik, sebisa mungkin menghindari penggunaan teknologi yang sifatnya tidak bijak, untuk menghindari yang namanya kisruh dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Jadi munculnya perbedaan ekonomi atau kesenjangan sosial ini bisa memicu, sosial dan ekonomi bisa memicu yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Banyak kasus yang bisa kita lihat di Indonesia, misalnya di daerah transmigrasi, misalnya ketika seorang transmigran sukses di daerah transmigrasi, muncul respon masyarakat asli yang mengatakan bahwa orang transmigran ini merebut hak ekonominya dia, sehingga muncul konflik antara kelompok pendatang dengan kelompok penduduk asli, misalnya seperti itu. Maka dari itu di sini muncul peran pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlampau jauh. Kita bisa lihat fenomena di Indonesia sekarang ini banyak sekali istilahnya itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin misalnya. Sebisa mungkin hal semacam ini ditekan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlampau tinggi, sehingga tidak mengakibatkan atau memunculkan pelanggaran hak asasi manusia. Siapa saja pelaku pelanggaran HAM? Jadi pelaku pelanggaran HAM itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individu, kelompok, dan negara. Individu
penyebab kenapa individu melakukan pelanggaran HAM itu bisa kalian lihat di faktor internal. Jadi faktor internal inilah yang memicu individu untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap individu lain. Jadi penyebab utamanya adalah faktor internal tadi. Jadi sebisa mungkin faktor internal ditekan agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu lain. Yang kedua adalah kelompok. Siapa saja, bisa masyarakat, bisa kelompok, agama, dan lain sebagainya. Jadi yang paling berbahaya dari kasus pelanggaran HAM ini apabila dilakukan oleh kelompok. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di negara kita itu yang dilakukan oleh kelompok. Kasus Sampit misalnya yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura, kasus Ambon dan kasus Poso yang terjadi antara kelompok masyarakat yang beragama Islam dengan beragama Kristen. Dan itu kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pasti banyak menimbulkan korban, baik korban jiwa ataupun harta. Jadi sebisa mungkin pelanggaran HAM yang bersifat yang dilakukan oleh kelompok ini sebisa mungkin tidak terjadi karena dapat menimbulkan banyak sekali korban. Terorisme misalnya itu juga salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok. Yang baru-baru ini yang terjadi itu yang misalnya kasus pemboman Surabaya di tahun 2018 itu salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok. Siapa? Kelompok teroris. Seperti itu. Selanjutnya adalah pelaku pelanggaran HAM adalah negara. Jadi negara itu mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Tentu bagaimana negara bisa melakukan pelanggaran HAM itu salah satu penyebabnya adalah ini. Jadi penyalahgunaan kekuasaan ini juga salah satu dampaknya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Misal kita bisa lihat di Jerman misalnya ketika Partai Nazi menguasai Jerman, mereka melakukan genosida massal terhadap masyarakat keturunan Yahudi. Karena pemimpin Partai Nazi, Adolf Hitler misalnya itu menganggap bahwa dirinya, rasnya itu adalah ras yang paling unggul, ras lain itu adalah di bawahnya. Karena Adolf Hitler menganggap ras lain, rasnya itu adalah berada di bawah, gitu. Maka itu harus dibunuh. Kebetulan di situ ras yang paling banyak adalah ras Yahudi. Nah, di situ banyak orang-orang keturunan Yahudi yang pada akhirnya ditangkap, dimasukkan ke kamp pengasingan, lalu dibunuh di situ. Selain itu, misalnya contohnya adalah ketika Uni Soviet atau sekarang yang kita kenal sebagai Rusia dipimpin oleh Joseph Stalin. Joseph Stalin memimpin Uni Soviet pada waktu itu orang-orang yang tidak setuju atau tidak sepaham dengan Joseph Stalin akhirnya ditangkap, dibuang ke Siberia, lalu dijadikan kerja paksa. Atau contoh lain misalnya ketika Cina dipimpin oleh Mao Zedong. Mao Zedong membuat suatu program yang namanya revolusi kebudayaan. Di situ orang-orang yang tidak setuju dengan revolusi kebudayaan juga sama dibunuh. Itu beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara di belahan dunia lain atau di negara lain. Lalu di Indonesia bagaimana? Contoh yang paling bisa kita lihat adalah ketika tahun 1998 ketika di masa akhir Presiden Soeharto terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan dalih pengamanan, di situ tentara menembaki mahasiswa hingga akhirnya jatuh korban yang banyak dari mahasiswa. Itu salah satu contoh adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara di Indonesia. Itu sedikit contoh kecil mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.
Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang lembaga penegakan HAM. Jadi lembaga penegakan HAM itu di Indonesia ada dua. Lembaga penegakan HAM yang dimiliki pemerintah. Yang kedua adalah lembaga HAM swasta atau mandiri, non-profit. Kita mulai dulu dari lembaga penegakan HAM pemerintah. Yang pertama adalah Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan kajian perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993. Jadi Komnas HAM ini adalah lembaga mandiri yang dimiliki Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara. Dia independen, hampir sama dengan KPK misalnya. Jadi Komnas HAM ini misalnya terjadi satu konflik di suatu wilayah atau terjadi kasus-kasus kriminalitas, di situ Komnas HAM diturunkan juga ikut menyelidiki kemungkinan terjadinya kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa itu, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Jadi Komnas Perempuan ini terbentuk dikarenakan pada periode 1998 ini terjadi krisis moneter, juga terjadi demo besar-besaran terhadap menuntut Presiden Soeharto turun dari tampuk kepemimpinan. Dan dalam periode 1998 itu ketika terjadi krispon, muncul reaksi masyarakat pribumi yang dengan menjarah, dengan melakukan pengerusakan aset-aset milik saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Hal itu dilakukan sebenarnya adalah respon terhadap krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya responnya itu dilakukan dengan cara yang kurang baik, dengan melakukan penjarahan, dan sayangnya juga di situ juga terjadi berbagai macam tindak kriminalitas, kekerasan yang dimana perempuan menjadi korban di situ. Jadi etnis Tionghoa ini yang kebetulan perempuan ini banyak dijadikan menjadi korban kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan. Atas dasar munculnya kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa, dari situ muncul ide untuk membuat suatu komisi nasional yang fokus terhadap kasus-kasus perempuan. Maka berdirilah yang namanya Lembaga Komnas Perempuan. Tugasnya apa? Sesuatu hal yang berhubungan dengan perempuan, dalam hal ini kasus-kasus yang bersifat pelanggaran HAM di mana perempuan menjadi korbannya. Di situ Komnas Perempuan hadir. Jadi segala sesuatu hal yang berhubungan dengan perempuan, dalam hal ini masalah hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Jadi Komisi Nasional Perlindungan Anak atau disingkat Komnas PA adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Komnas Perlindungan Anak didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Tidak lama setelah berdiri Komnas Perempuan, muncul ide mendirikan Komnas Nasional Perlindungan Anak. Hal ini juga didasari di mana periode 1998 terjadi gejolak di negara kita. Selain perempuan menjadi korban, juga di situ anak-anak ternyata banyak menjadi korban. Atas dasar inilah muncul ide untuk mendirikan Komnas Perlindungan Anak. Tugasnya apa? Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yang dimana fokus terhadap hak asasi manusia anak-anak. Jadi misal ada kasus kekerasan terhadap anak-anak, ada kasus
kekerasan orang tua terhadap anaknya. Di situ Komnas Perlindungan Anak hadir untuk melakukan pendampingan, pengawasan agar kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap anak itu bisa selesai secara adil, transparan. Itu juga melakukan pendampingan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran HAM dan juga menjadi menjadi tempat untuk trauma healing atau penyembuhan trauma anak-anak terhadap peristiwa yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah lembaga penegakan HAM non pemerintah. Jadi tadi kita membahas lembaga penegakan HAM milik pemerintah, selanjutnya adalah lembaga penegakan HAM non pemerintah atau swasta atau mandiri. Yang pertama adalah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lembaga non pemerintah yang termasuk sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution. Jadi Dr. Adnan Buyung Nasution ini adalah seorang pengacara atau lawyer, advokat yang sangat luar biasa pintarnya. Pada tanggal 26 Oktober 1970, lembaga ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak asasinya. Hal ini karena sifat dari lembaga ini yang itu non-profit, sehingga kamu dapat mendapatkan layanan yang cuma-cuma alias gratis. Jadi YLBHI berfokus pada pendampingan hukum atau pengacara terhadap masyarakat korban pelanggaran HAM yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi misal ada masyarakat yang kebetulan dia ini menjadi korban pelanggaran HAM, butuh bantuan hukum atau pengacara tetapi tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Nah, YLBHI hadir di sini untuk memberikan pendampingan hukum atau menjadi pengacara secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Tujuan dan latar belakang berdirinya lembaga ini sebetulnya hampir sama dengan YLBHI, namun yang membedakannya yaitu lembaga ini di bawah naungan dari pihak perguruan tinggi. Jadi BKBH itu adalah satu lembaga hukum. Jadi nanti kalau kamu kuliah itu ada yang namanya lembaga BKBH, yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum. BKBH tidak hanya melayani untuk mahasiswa saja, tapi BKBH juga melayani bantuan hukum untuk masyarakat di luar kampus, dalam artian masyarakat umum atau masyarakat luas. Sama, BKBH juga memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan bantuan hukum atau pendampingan hukum, khususnya masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM. Jadi misalnya ketika ada satu daerah yang kebetulan di dekat daerah itu ada perguruan tinggi, ketika masyarakat sekitar membutuhkan bantuan hukum atau pendampingan hukum atau pengacara, dan kebetulan masyarakatnya tidak punya uang untuk menyewa lawyer, bisa datang ke BKBH untuk meminta bantuan hukum atau pendampingan hukum secara cuma-cuma alias gratis, seperti itu. Selanjutnya adalah Kontras atau Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras merupakan salah satu lembaga yang fokus menangani HAM di Indonesia. Lembaga ini fokus dalam menangani orang hilang dan korban dari kekerasan. Lembaga ini vokal dalam memberikan pengetahuan mengenai pentingnya HAM dan beberapa tindakan yang dapat melanggar HAM tersebut. Latar belakang berdirinya Kontras sebenarnya hampir sama dengan Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak. Jadi di periode 1990-an akhir itu banyak sekali kasus penangkapan aktivis ya, yang vokal untuk agar Presiden Soeharto itu turun. Jadi aktivis-aktivis ini banyak yang ditangkap oleh aparat pada waktu itu karena dianggap melawan pemerintah. Aktivis satu ini ditangkap dan pada akhirnya tidak kembali atau hilang entah kemana, dan juga ada pun yang kembali mereka mengalami tindak kekerasan.
Atas dasar inilah akhirnya didirikan lembaga yang namanya Kontras. Jadi fokus mereka pada waktu itu sebenarnya untuk menginvestigasi terhadap orang-orang yang hilang ini, dan juga orang-orang yang menjadi korban tindak kekerasan. Tapi seiring berjalannya waktu, Kontras ini tidak hanya mengurusi dua hal ini saja, tapi juga hampir sama dengan YLBHI dan BKPH. Kontras juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum secara gratis atau cuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau pendampingan hukum atau pengacara. Selain itu, Kontras juga aktif dalam berbagai macam kegiatan diskusi-diskusi yang fokus terhadap masalah hak asasi manusia. Jadi itu tadi lembaga penegakan hukum non pemerintah ya. Jadi seperti itu. Ternyata habis materinya, jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, materi dan bahan ajar akan saya share lagi di e-learning. Silakan dipelajari, di-download, dicatat ulang di buku untuk dipelajari, karena nanti akan menjadi bahan-bahan ini akan menjadi bahan untuk penilaian ya, dekat-dekat mungkin ada penilaian tengah semester, semua akan diambilkan dari bahan ajar ini. Maka dari itu silakan video ini di-download dan dipelajari dan dirangkum di dalam buku. Selain itu, saran saya tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah harus pakai masker, sering-sering cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, jaga jarak. Selesai keluar dari luar rumah misalnya, segera mandi, cuci pakaian. Vaksin utama dalam pencegahan corona ini adalah kedisiplinan. Maka dari itu tolong disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar kita semua terhindar dari wabah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.